Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru madrasah yang hebat. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa, yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan langkah-langkah penyusunan soal hot yang tentunya pada saat ini lagi hot-hotnya ya, karena Bapak Ibu sekalian sekarang sedang sibuk-sibuk untuk mempersiapkan ujian madrasah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan selain langkah-langkah penyusunan hot, juga nanti akan saya paparkan bagaimana cara penulisan soal pada kartu soal yang insya Allah formatnya sudah saya sediakan, dan Bapak Ibu sekalian bisa download format tersebut di link video ini setelah Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Eva Mustafa ini, silahkan di subscribe, dukung channel ini supaya lebih berkembang dan lebih maju ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon bantuan dukungannya untuk mengembangkan channel video ini. Baik, supaya tidak bertele-tele, kita langsung saja ke pokok pembahasan tentang langkah-langkah penyusunan soal hot. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tonton terus video ini sampai akhir, yakni tentang langkah-langkah penyusunan soal hot. Dan langkah-langkah penyusunan soal hot ini kita mulai dengan menganalisis KD. Jadi kita tentukan KD yang akan kita ujikan berdasarkan Permendikbud untuk mata pelajaran umum, dan untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab itu berdasarkan pada PMA 183. Nah, setelah KD-nya kita tentukan, lalu KD tersebut dianalisis sesuai tingkat kognitifnya, karena tidak semua KD tingkat kognitifnya itu sama. Ada yang KD-nya itu termasuk tingkatnya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Untuk KD yang tingkat kognitifnya C4, C5, dan C6 itu bisa kita langsung buatkan soal hot. Tetapi untuk tingkat kognitif yang 1, 2, dan 3 itu tidak bisa kita langsung buatkan soal hotnya, karena kita harus ubah dulu atau IPK-nya. IPK-nya itu harus kita rubah dulu dari yang C1, C2, C3 itu harus kita ubah ke C4. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian harus digarisbawahi bahwa tidak semua KD yang ada pada Permendikbud atau PMA itu kita buatkan soalnya itu soal hot, karena sesuai dengan tingkat kognitifnya itu sendiri. Kalau tingkat kognitifnya C4, C5, dan C6 itu bisa Bapak dan Ibu buatkan soal hotnya. Itu langkah yang pertama. Setelah kita menganalisis KD, lalu kita menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, juknis penyusunan kisi-kisi, di mana pada kisi itu terdiri dari dua komponen, yakni komponen identitas juga komponen matrik. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih lengkapnya lihat video saya tentang juknis penyusunan. Setelah kisi-kisi soal itu ada, kita memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Stimulus yang tepat itu apa? Stimulus yang tepat itu adalah stimulus yang dapat membuat peserta didik itu mencermati soal. Dan biasanya stimulus yang tepat itu sifatnya baru. Artinya bahwa peserta didik belum pernah sama sekali membaca stimulus tersebut dari buku-buku mata pelajaran. Lalu apa stimulus yang kontekstual? Stimulus yang kontekstual itu adalah stimulus
yang sesuai kenyataan sehari-hari. Juga stimulus tersebut menarik dan dapat membuat motivasi untuk peserta didik itu untuk membaca stimulus tersebut. Setelah stimulus itu kita pilih, lalu langkah selanjutnya adalah kita menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Nah, ketika menulis butir soal ini dianjurkan dan diharuskan bahwa kita menulis butir soal sesuai kaidah penulisan soal, karena ada kaidah-kaidah seperti kaidah penulisan soal pilihan ganda, ada juga kaidah penulisan soal uraian. Nah, butir soal tersebut kita tuangkan dalam kartu soal. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan juga bagaimana kita membuat atau menulis butir soal dalam kartu soal yang formatnya sudah saya siapkan berdasarkan panduan penyusunan soal hot. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa download format tersebut di deskripsi video ini. Untuk langkah yang terakhir, setelah kita menulis butir pertanyaan, kita membuat pedoman penskoran atau rubrik atau juga kunci jawaban. Pedoman penskoran ini tentu untuk soal uraian, dan sedangkan untuk soal pilihan ganda kita harus membuat kunci jawabannya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian 5 langkah dalam penyusunan soal hot. Yang harus kita garis bawahi adalah bahwa tidak semua KD yang ada di Permendikbud dan di PMA 183 itu tidak semuanya bisa kita buatkan langsung soal hotnya, karena tergantung pada tingkatan kognitif KD itu sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, lanjut ke selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana mengisi atau menulis butir soal pada kartu soal. Di sini saya sudah siapkan format ya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian format kartu soal yang nanti Bapak Ibu bisa download di link video ini. Nah, pada sheet yang pertama di sini saya siapkan juga di sini format kisi-kisi. Artinya ini akan mempermudah kita ketika nanti kita mau memasukkan atau menulis butir soal. Jadi kita lihat saja dari sheet yang pertama, ini isinya kisi-kisi. Nah, lalu di sheet yang kedua di sini untuk soal PG nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam kartu soal ini di sini ada komponen identitas. Komponen identitas ini ya Bapak Ibu sekalian terdiri dari nama atau jenis sekolah. Di sini nama atau jenis sekolah, bisa di sini misal namanya SD atau MI, MTS, MA dan lain, kemudian kelas berapa, soal ini apa, mata pelajarannya apa, kurikulum yang berlakunya apa untuk soalnya, jelas ini bentuk soal pilihan. Nama penyusunannya lalu kita tulis di sini. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kita ambil dari kisi-kisi. Kompetensi dasar, kemudian lingkup materi, dan juga indikator, ini semuanya kita ambil dari kisi-kisi soal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal copy paste saja ke sini. Lalu buku sumber. Ini buku sumber maksudnya buku sumber yang kita pakai, baik itu buku mata pelajaran atau buku penunjang lainnya. Di sini ada level kognitif ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 level. Ini pengetahuan atau pemahaman, kemudian di sini aplikasi, ini penalaran. Ini level 1, ini level 2, dan ini level 3. Jadi kalau soal ini misalkan soal nomor soal ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kunci jawabannya di sini. Nomor soal misalkan nomor 1 ini termasuk kepada level 3, maka di sini cukup di checklist saja. Di checklist di penalaran. Kalau misalkan soalnya masuk ke level 2, kita checklist di aplikasi.
masuk di level 1, maka kita checklist di sini. Ini adalah level kognitifnya ya. Nah, di sini kita tuangkan rumusan butir soal sesuai dengan indikator soal yang ada di kisi-kisi ini ya. Nah, sesuai dengan indikator yang ada di kisi-kisi. Ini belum saya buatkan di sini, jadi nanti silahkan Bapak Ibu sendiri yang buat. Nah, di sini kita rumuskan butir soal ini sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk penulisan soal pilihan ganda. Dan untuk ini juga mengacu kepada indikator soal, di mana di indikator soal itu terdapat stimulus, kemudian ada subjeknya, kemudian juga di situ adalah perilaku yang diukurnya apa. Jadi di sini ditulis saja di sini. Kalau ada gambar, ada grafik, di sini bisa ditambahkan lalu kita tuliskan butir soalnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan Bapak dan Ibu untuk mendownload format kartu soal ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Pak Mustafa ini. Mudah-mudahan channel ini tambah berkembang. Salam guru bermartabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.